Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tanya jawab bersama Ustadz Abdul Somad. Di video kali ini, kita akan berdiskusi tentang berbagai pertanyaan seputar agama Islam dan bagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kalian dan berdiskusi dengan kami. Yuk langsung saja kita mulai. Bismillah. Pertanyaan dari seorang TNI. Bagaimana kami menyikapi apel siang yang bersamaan dengan sholat asar? Ada 3 sikap. Yang pertama, itulah gunanya engkau punya pemimpin yang lebih memperdulikan panggilan Allah daripada panggilan manusia. Viral videonya. Saya sebagai Polri tidak peduli panggilan manusia. Panggilan manusia bisa saya tunda. Yang saya takutkan adalah panggilan Allah. Mau rapat, mau sidang, mau apel, saya lebih pentingkan panggilan Allah. Cari di videonya viral di YouTube. Kata sambutan siapa itu? Kapolda Sulawesi Selatan. Yang waktu saya ceramah di Masjid Jenderal Panglima Besar Yusuf, Jenderal Markas Islami, beliau hadir di situ, nyambut dari bawah sampai ke atas. Kalau dapatlah pemimpin model ini, maka kau pegang subuh ini. Coba tengok subuh ini, Pak Kapolda datang hadir di sana. Ustaz Somad sholat di masjid, tak ada orang takut. Sholat saya di masjid, ketawa anak-anak. Saya tengok, ditengoknya pula saya. Saya gini kan, awak pula digini. Tapi begitu polisi sholat, pucat anak-anak. Takut mereka. Kenapa mereka takut? Ada pistol. Walaupun peluru tak dibawa. Itulah pentingnya orang-orang berseragam. Jadi, wahai bapak-bapak yang punya kekuasaan, yang berseragam punya pistol, kalau kau ikut perintah Allah, Allah kuatkan engkau. Anak-anak buahmu itu pun selamat. Ini skala prioritas nomor 1. Allahu Akbar. Andai di bawah itu kebetulan pimpinanmu itu lebih mementingkan karirnya, suara azan pun dia tetap juga tidak macam yang awal tadi, maka apa hukumnya engkau ikut? Tetap saja kau ikut, tak apa-apa, karena dalam mazhab Hanafi fa'abridu, kalau sedang azan berkumandang, tunggu matahari agak condong. Makanya Masjid India di Kuala Lumpur, nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Kuala Lumpur ada Masjid India. Masjid India ini bermazhab Hanafi, Malaysia bermazhab Syafi'i. Khusus Masjid India Hanafi, azan tidak langsung sholat, tunggu 1 jam, tunggu sampai redup. Nah, jadi setelah itu kau sholat, tapi jangan sampai sholat sendiri, ajak kawan-kawan yang belum tadi apel, kau belum sholat kan, ayo kita sholat. Nah, jadi setelah itu, tapi jangan gara-gara ceramah ini besok sholat tak ada yang ramai, zuhur nanti. Kenapa tak ramai? Kata Ustaz, tunggu nanti agak teduh sedikit. Ini cerita konteksnya, ini banyak jamaah suka motong-motong video. Ini konteksnya, engkau sebagai tentara, prajurit, pemimpinmu itu rupanya tak peduli sholat, engkau tetap saja ikut apel, tunggu nanti sampai setelah itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini level yang paling bawah. Apa maknanya? Andai tak juga, sotap juga dia latihan itu ini berbaris segala macam apel sampai petang, kau pakai hadis bahwa sholat itu waktunya panjang. Ini darurat tingkat tinggi, tak lagi dapat dielakkan. Karena kalau engkau berprinsip, keluar engkau dari situ. Kalau gitu saya keluar aja dari TNI ini Pak Ustaz. Jangan. Kalau kau keluar dari situ, yang akan mengisinya siapa? Kalau orang yang sholat keluar dari situ, maka akan diisi oleh orang yang tak sholat. Lebih berbahaya. Maka kau tahan-tahankan aja di situ, sementara kau dapat bintang 4. Setelah engkau nanti berkuasa, baru kau terapkan, kau akan menegakkan sholat berjamaah dengan anak buahmu. Maka sabar-sabar di situ insya Allah. Yang bintang 3 menjadi bintang 4 insya Allah. Amin. Cukup sampai situ, jangan sampai bintang 7, poning kepala. Selanjutnya, bagaimana tindakan kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi pembangunan gereja di perkampungan? Kita ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, namanya FKUB. Itu didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia karena banyaknya pembangunan rumah ibadah tanpa memperdulikan jumlah masyarakat. Harus ada
tanda tangan 90 dari warga masyarakat sekitar, 60 dari jamaah, disetujui oleh Forum Komunikasi Umat Beragama. Ada dari pihak Hindu, ada pihak Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, semuanya sepakat. Maka semuanya amanah. Kalau ada pemalsuan, kecurangan karena uang, karena takut, karena tekanan, ingat, kau akan mendapatkan dosa jariah sampai hari kiamat. Kalau sampai bukan karena izin dari FKUB, ada kecurangan di dalam, karena engkau takut jabatan, karena engkau takut dunia, lalu kau berikan izin, ditegakkan perbuatan mungkar, sampai hari kiamat engkau akan dapat namanya dosa jariah. Siap-siaplah, amal jariah ada. Siapa yang bangun masjid ini? Siapa yang membangun megah mewah, mengalir pahala sampai ke makamnya kalau dia sudah mati? Kalau dia hidup, diturunkan Allah rahmat dan barakah. Amin. Tapi kalau perbuatan mungkar kau lakukan, siap-siap mendapatkan dosa jariah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Hebatnya kekuasaan. Kalau kau buat baik, mengalir pahalanya. Kalau kau buat tak baik, mengalir juga dosanya. Tapi kalau sudah disepakati FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, semuanya setuju mengikut aturan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kau tidak akan mendapatkannya, karena umat sudah sepakat. La tajtami'u ummati ala dhalalatin, tak sepakat umatku dalam satu kesesatan. Terakhir untuk video kali ini. Bagaimana cara mengatasi terlalu cinta dunia dan takut mati? Nanti balik dari sini, singgah ke rumah sakit, tengok orang sakit. Kalau security-nya bertanya, "Pak, mau nengok siapa Pak? Mau ruangan berapa Pak?" Semua yang ada rumah sakit nih mau ku tengok. Tengok yang kena jantung koroner, tengok yang di ruang ICU. Saya datang ke rumah sakit, saya lihat ada orang Arab. Minen, where are you come from? Dari mana? Kingdom of Saudi Arabia, dari Makkah Al-Mukarramah, di Jakarta. Acara apa? Cuci darah. Mesin sebesar kulkas, keluar darah dari ujung jari, dicuci berapa lama? 5 jam, seminggu 2 kali. Barulah kita sadar betapa besarnya nikmat buah pinggang sebesar telur ayam yang ada di sini, yang mencuci darah setiap tetes. Maka pada saat itu engkau akan tak lagi sayang pada dunia ini, kau akan benci kepada dunia ini, tapi kau tetap mencari nafkah, tetap bisnis, tetap cari duit, tapi tujuannya untuk akhirat. Apa beda orang beriman dengan tak beriman? Yang tak beriman kaya, yang tak beriman bangun rumah besar, yang tak beriman bisnis, yang beriman juga sama. Apa bedanya? Mereka membangun dunia untuk dunia, takut mati. Sedangkan kita membangun dunia buat panti jompo, buat panti asuhan, bersedekah. Tadi kotak-kotak sudah disebar untuk bantuan. Mana kotak itu? Kenapa hilang? Yang sebar cuma di belakang. Itu ikan-ikan teri aja tuh. Yang ikan-ikan paus di sini. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Hanya saja kotak-kotak yang disebar mesti dihitung. Kalau kotak yang disebar 10, yang balik mesti 10. Tapi kita tak khawatir, bapak-bapak dari kepolisian menjaga setiap pintu. Jangan khawatir kotak itu balik, keluar tak balik lagi ke dalam. Nah, ketika ditanya, kenapa kotak tadi tak ada? Kenapa tak banyak? Kan mau menggalang dana. Rupanya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, orang tidak lagi memberikan duit cash, langsung ke nomor rekening berikut ini. Kami Pak Ustaz di Tanjung Pinang ini tak main lagi pakai kotak-kotak, tapi langsung nomor rekening. Berapa Bapak kirim? 5.000. La ilaha illallah. Ada pula orang bersedekah 5.000 mau masuk surga. 5.000 itu buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Jadi kalau ada orang ngasih 5.000 mau masuk surga, itu masuk surga tapi dekat WC. Yang kedua, tengok liang lahat. Nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, Abdul Somad ini tak ada orang menceramahinya. Sampai sekarang tak ada orang menceramahi saya. Belum pernah ada orang menasihati saya. Jadi siapa yang menasihati Ustadz? Liang kubur. Makanya kalau ada orang mati meninggal dunia, aku saya langsung ke tepi kubur, saya tengok dalam. Abdul Somad, itu tempat kau nanti apa yang akan kau bawa Abdul Somad. Jamaah ini ramai Abdul Somad. Tapi kalau mati nanti ada jamaah ini yang mau mengawani, agak 2-3 orang sip-sipan di dalam ada. Mana ada mau? Andai Pak Kapolda sayang sama saya, dipanggil anak buah beliau, ditugaskannya, kamu kawani Ustadz Somad dalam. Tidaklah Pak. Tidak.
Kalau yang lain oke Pak, tapi kalau untuk ini tidak. Tetap juga kau mati sendiri. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Bagus tuh untuk nada panggil. Kalau telepon, jadi ingat gitu. Bila Israel. Tapi jangan gara-gara itu bawahnya mau mati aja. Nanti sidang rapat Forkompinda, Bapak Ibu, gimana masa depan Kepulauan Riau? Tahu salah Pak, kita mau mati aja. Tetap semangat hidup. Tapi ingat mati. Tetap semangat. Untuk apa? Rumah dibawa mati. Dengan cara apa? Kau bangun rumah asrama gratis untuk mahasiswa. Mobil bisa dibawa mati. Mana bisa mobil dibawa mati? Bisa. Mobil ini saya wakafkan untuk masjid ambulan ngantar jenazah. Bisa. Tanah, rumah bisa dibawa mati. Tanah bisa dibawa mati. Bisa. Tanah itu yang 2 hektar itu saya wakafkan. Tak sayang Bapak? Enggak. Kenapa? Berperkara tuh. Banyak orang sekarang mewakafkan tanah, ketika diurus ke BPN rupanya bermasalah. Pak Haji, kenapa tanah bermasalah ini Bapak wakafkan? Karena bermasalah. Dulu aku wakafkan. Kalau tak bermasalah, kok elok kejual? Ternyata beramal bukan karena Allah, tapi karena ulah. Itulah beberapa pertanyaan menarik yang berhasil kita bahas bersama Ustadz Abdul Somad di video tanya jawab kali ini. Semoga jawaban dari Ustadz telah memberikan wawasan dan solusi bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar agama Islam. Jangan lupa untuk terus meningkatkan keimanan dan menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti video tanya jawab ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kamu suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.